Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menjadi catatan awal kepada Pak Heru bahwa persoalan hari ini ya menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan. Jadi ada berita begini. Waduh, jalur sepeda jalan Sudirman Jakarta porak-poranda. Dulu dibangun Anies begitu begitu wahnya, tetapi hari ini mari kita lihat, baca dan komentar-komentar netizen sangat luar biasa sekali menjadi spekulasi. Apakah peran Pak Heru selama ini lebih baik dari Anies atau malah lebih anjlok daripada Anies Baswedan atau lebih rusak? Kira-kira seperti itu pertanyaan dari netizen begitu. Seperti ini di Twitter. Pembatas jalur sepeda di Jalan Sudirman, Jenderal Sudirman, Jakarta terpantau porak-poranda pada pagi tadi. Apa yang menyebabkan pot-pot beton ini porak-poranda? Jadi gubernur hasil dapat hadiah beli ciki ya begini. Jakarta mundur 5 tahun. Kalau sekarang udah setara beberapa tahun ya. 5 hari kerja Pak Heru setara dengan 5 tahun kerja Anies. Pret. Inilah para cebong-cebong itu ya memang seperti itu kalau memuji begitu kan. Gini amat politik negeri saat ini, sejahat-jahatnya politik dulu, saat ini lebih parah dan semua dimulai Pilpres 2014 dan penggunaan medsos yang masif untuk saling tebar kebencian satu sama lain. Mas baru main sosial media, ya bandingin juga seberapa masifnya digitalisasi zaman dulu sama sekarang. Menurut hemat gue, emang kalau buat jalur sepeda yang harus maksain buka jalur baru, Mas kalau pagi-pagi atau sore-sore jalan ke Sudirman juga ya isi motor juga Mas ini. Bikin kota jadi rusak. RUUU. Kerjaan orang yang disirik pembenci Anies ini. Ya udahlah, gue Bali ini pasti kelakuan pencinta Anies yang mau jatuhin Heru. Nang sining kan lo. Nah, senang kan lo. Jadi publik bisa menilai seperti apa kepemimpinan Pak Heru begitu kan. Banyak spekulasi dari para cebong, dari junjungannya Pak Heru itu bekerja 5 hari aja setara dengan Pak Anies 5 tahun. Wow. Publik bisa menilai seperti apa mereka begitu kan. Ini. Kecuali semua perusahaan wajibin karyawan pakai sepeda untuk berangkat kerja baru udah maksimal. Ini mah weekend aja sepedanya tetap di jalur tengah. Maksudnya gimana Mas? Weekend ternyata hari Minggu, bukannya sampai jam 11 siang atau CFD ya? Apa gimana sih komennya Mas? Kenapa yang berkomentar di sini nggak ada yang ingat dan memaki jalannya Jakarta yang awalnya mulus malah jadi bopeng karena galian resapan ya? Ini banyak sekali. Yang jelas-jelas pakai pembatas beton aja bikin luluh lantak dihajar mobil truk. Kalau nggak pakai pembatas cuma dicat aja di jalan, gimana itu sepeda yang kebetulan melintas? Ini banyak saja komentar-komentar netizen ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Dan perlu diingat ini adalah merupakan aspirasi dari masyarakat ya, karena harus menghargai satu sama lain karena ini adalah di Twitter, di media sosial begitu kan. Ini harus ada kritikan juga begitu kepada Pak Heru ini begitu. Kota-kota ini negara maju itu lebih bersahabat dan sepeda atau penjalan kaki yang tidak mengeluarkan emisi karbon, atau ada oknum yang gak suka bersepeda atau jalan kaki, mending pindah kota saja. Asal bersepeda gak arogan dan tertib semua pasti mendukung kok. Ini bisa disebabkan karena lagi sayang-sayangnya terus diputusin pacar. Pandai membuat, goblok memelihara, tidak punya rasa memiliki atau memang sengaja dirusak gendrowo. Dimulai masa-masa penghancuran, perusak dan kemunduran di Jakarta bukannya membangun pemeliharaan dan kemajuan. Anfaedah jalur sepeda Jakarta malah dipakai motor. Sepeda di GBK Ancol dan Tanah Mini aja. Bukannya tujuan awal bagus ya, concern terhadap isu lingkungan. Kenapa jadi balik ke kejaman batu? Kok dendam-dendaman? Ya, publik bisa menilai lah seperti apa. Jadi dari komentar-komentar ini sih saya simpulkan bahwa
seorang pemimpin punya karakter masing-masing. Ada yang mengelola, ada yang melanjutkan, ada yang memperbaiki, ada yang kemudian tidak dilanjutkan. Karena ini adalah karakter seorang pemimpin yang ada di Indonesia begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau itu dilanjutkan saya rasa bagus. Mulai dari program misalnya Pak Jokowi ini dan sebagainya, mana yang baik kita harus lanjutkan begitu kan. Bukan hanya ada dendaman-dendaman seperti ini lalu kemudian menjadi spekulasi di masyarakat begitu. Haha, yang pada komen tuh lah dari kubu mana, anjir, baru lihat gitu aja sudah bacot. Ini nggak punya legitimasi warga Jakarta, biasanya cuma ngacak. Ini Pak Heru tamparan keras ya kepada Pak Heru ini dari netizen ini. Ya semoga ini mendengarkan. Tetapi mari kita lihat beritanya seperti ini. Ini beritanya, waduh, jalur sepeda Jalan Sudirman Jakarta porak-poranda. Dikutip dari newsdetik.com, Jakarta, pembatas jalur sepeda di Jalan Sudirman, Jakarta terpantau porak-poranda pada pagi tadi. Apa yang menyebabkan pot-pot beton itu porak-poranda? Kondisi ini diprotes oleh PI adanya pas sepeda dengan akun Instagram pengikut 13,5 ribu. Dia melintas jalan itu pukul 7.30 WIB pagi tadi saat jalan masih basah dan gerimis masih turun. Tadi saya melintas di Jalan Sudirman, tepatnya di bawah JPO setelah FX dari arah Bundaran Senayan. Dan bahkan dia mengatakan ini seperti ini porak-poranda begitu kan. Ini banyak sekali lokasi jalur sepeda yang porak-poranda dekat dengan gate 6 Stadion Gelora Bung Karno arah Bundaran HI di bawah jembatan penyeberangan orang JPU. Dia membagi foto dan video, terlihat pot beton yang menjadi pembatas jalur sepeda dengan jalur kendaraan bermotor telah luntak tak lagi berjajar rapi. Ada pot yang cenderung melintas ke arah jalur bersepeda, ada yang isi tanah tumpah namun tidak ada yang jatuh ke jalur kendaraan bermotor. Tidak tahu kronologisnya bagaimana, hanya ketika melintas kondisi sudah seperti itu. Dia berharap jalur sepeda ini segera diperbaiki. Dia juga berharap kerusakan pot-pot pembatas jalur sepeda ini bukan karena disengaja, melainkan karena peristiwa lazim. Apa Hook dan Thor sedang bertengkar memperebutkan Catwoman ya? Kata dia bersolah, mencoba menerka-nerka peristiwa apa gerangan yang membuat pembatas jalur sepeda ini porak-poranda. Wow, sangat luar biasa ini. Kritikan sebenarnya kepada Pak Heru begitu kan. Ini jalur bersepeda kemudian kenapa ini digunakan hal-hal yang tidak produktif hal seperti ini begitu kan. Jadi ini tamparan keras kepada Pak Heru, seharusnya diperbaiki inilah. Ini jangan cuma jalur bersepeda ini sangat luar biasa sekali kepada warga DKI Jakarta begitu kan. Dan bahkan Pak Heru mengatakan seperti ini nih. Heru Budi curhat polemik jalur sepeda, baru mau freeze saja aja ribut. Ini. Pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berbicara mengenai polemik jalur sepeda di ibu kota di hadapan mitra organisasi internasional DKI. Salah satu yang disinggung adalah rencana membekukan freeze program jalur sepeda pada tahun depan. Heru awalnya menjelaskan Jakarta sebagai ibu kota memiliki sebagai tantangan dari penurunan muka tanah hingga polusi udara. Menurutnya permasalahan itu tak lagi diselesaikan dengan mudah seperti negara-negara tetangga mengatasinya. Jakarta memang harus menurunkan emisi atau yang membuat sebuah kota menjadi polusi kan, dan itu tantangan adalah kita semua negara-negara bapak. Kami khususnya di Jakarta ada mitra dengan DPRD, ada dengan lokal NGO yang harus didiskusikan, kata Heru saat jamuan makan siang bersama. Tetapi kalau menurut saya pribadi ya Heru tidak harus berkomentar seperti ini, lakukan saja apa yang terbaik begitu kan. Di zaman Pak Anies dulu sering dikritik habis-habisan, tetapi hari ini junjungannya para cebong-cebong dan para buzzer-buzzer itu tidak lagi mengkritik Pak Heru, justru malah kebaikan Anies Baswedan, apa prestasi Anies Baswedan diklaim oleh para cebong-cebong di situ begitu kan. Ini menarik sekali untuk kita lihat begitu. Jadi publik bisa menilai seperti apa kinerja Heru dan pembangunan yang ada di Jakarta setelah Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Heru kemudian berbicara mengenai rencana pembukaan jalur sepeda yang diprotes berbagai pihak. Sebagai informasi, Pemprov DKI memang sempat menghapus usulan anggaran pembangunan jalur sepeda pada RAPBD 2023. Padahal kata dia ingin setiap program dijalankan melihat kualitas bukan kuantitas semata.
Heru kemudian membandingkan jalur sepeda Jakarta dengan Eropa. Di negara Eropa menurut dia kondisi jalur sepeda baik serta menunjukkan aktivitas warga sekitar. Saya agak singgung sedikit seperti jalur sepeda. Mungkin bapak-bapak di negara Eropa itu sangat baik dibutuhkan. Meski begitu, Heru kembali menekankan tak semua kebijakan negara asing bisa diterapkan di tanah air. Pasalnya keadaan kedua negara sangatlah berbeda. Karena itulah pihak sangat terburuk karena terhadap masukan berbagai pihak untuk kemajuan kota Jakarta. Ya, saya kira nggak ada masalahnya kalau ada masukan seperti itu begitu. Kemudian kalau ada yang karyawan ya diwajibkan bersepeda ya bersepeda begitu kan. Jadi Pak Heru itu masih abu-abu sebenarnya, masih teori lah kalau menurut saya pribadi, masih dipelajari padahal sudah menjabat seharusnya action begitu kan, ke lapangan, terjun ke lapangan. Apalagi ada tadi yang melaporkan terkait dengan jalur sepeda yang menjadi porak-poranda di Jalan Sudirman ini begitu. Dan bahkan seperti diketahui Pemprov DKI Jakarta dan Komisi B di DPRD sepakat memasukkan anggaran jalur sepeda dalam RAPD 2023 sebesar 7,5 miliar setelah sebelumnya anggaran itu dihapus dari RAPD 2023. Saya tertawa melihat ini ya. Hal itu diungkap oleh anggota Komisi B DPRD di Jakarta, M. Taufik Zulkifli, politikus PKS itu menyampaikan keputusan masukan kembali anggaran jalur sepeda itu diputuskan dalam rapat pembahasan RAPD 2023. M. Taufik menuturkan alokasi anggaran untuk jalur sepeda yang disepakati sebesar 7,5 miliar. Angka ini meliputi 5 miliar untuk pemeliharaan, 2 miliar untuk evakuasi jalan sepeda yang sudah ada, serta 500 juta untuk sosialisasi hasil evaluasi. Saya sebenarnya masih agak kecewa dengan keputusan tersebut. Berarti kan tidak ada penambahan atau perluasan atau perkembangan jalur sepeda. Tapi ya sudah, pelan-pelan saja dulu. Jadi ya sama apa yang disampaikan dengan Anies Baswedan begitu. Kalau seperti ini dalam artian ya ini bagaimana cara penanganannya sebenarnya, dalam artian jalur sepeda ini sangat menarik sekali dan memberikan sebuah ruang kepada jalur bersepeda begitu kan. Ini seakan-akan Pak Heru kesannya gimana ya, seakan-akan masih dipelajari ini dan itu sebagainya. Tetapi kalau masukan dari orang-orang tersebut ya harus diperbaiki bersama begitu kan. Jadi saya hanya memberikan edukasi begitu bahwa kenapa selama ini para buzzer dan para cebong-cebong itu selalu menjunjung Pak Heru, dan ketika ada laporan seperti ini sampai masuk kepada media begitu kan. Ini kalau zamannya Anies terjadi seperti ini, wow, ramai sekali, bahkan ya masyarakat tertuju kepada di situ begitu kan. Tetapi di era Heru ya medianya memang seperti ini begitu kan, dan harus publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu. Kesimpulan dari saya bahwa Pak Heru selama ini belum menunjukkan apa-apa di DKI Jakarta, belum menunjukkan bahwa kinerja yang luar biasa di era kepemimpinan Heru ini. Justru di kepemimpinan Anies Baswedan masih menonjol begitu kan, dan ada yang berspekulasi, tapi masyarakat bisa menilai seperti apa kepemimpinan Pak Heru ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.